Oke, di sini sudah saya siapkan 3 keping bihun. Ini bihun jagung ya teman-teman, yang kecil-kecil seperti ini. Kemudian akan saya rendam dengan air dingin. Lalu ini akan saya biarkan kurang lebih selama 30 menit. Oke, setelah 30 menit direndam, ini dia hasilnya. Bihunnya sudah mekar ya, sudah mengembang seperti ini teman-teman. Kemudian ini akan saya buang dulu airnya. Nah, ini udah dibuang airnya ya. Ini tidak perlu saya gunting-gunting teman-teman, karena nanti pada saat digoreng ini akan terpotong sendiri ya. Oke, untuk sayurannya saya pakai ini ada kol kira-kira 80 gram. Kemudian kolnya saya potong-potong seperti ini. Lalu ada juga 2 batang wortel atau 2 biji wortel. Kemudian wortelnya ini saya potong korek api seperti ini. Untuk bentuk potongannya sesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Kemudian di sini saya pakai juga 20 biji buncis muda, buncis yang ukurannya kecil. Kemudian buncis ini akan saya potong serong seperti ini. Kemudian di sini saya pakai juga 2 batang bawang pre dan 2 tangkai seledri. Kemudian bawang pre-nya saya potong-potong. Untuk ukuran dan bentuk potongannya sesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Tidak harus sama. Oke, seledrinya juga dipotong-potong. Oke, sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbu halusnya saya pakai ada 4 siung bawang putih, kemudian 4 siung bawang merah, 3 butir kemiri yang sudah dibelah, lalu ada 5 biji cabai merah keriting dan 5 biji cabai rawit. Kemudian saya haluskan semuanya. Boleh juga di blender ya teman-teman agar lebih gampang. Tapi ini saya ulek aja karena sedikit aja. Oke, dan ini sudah mulai halus. Saya lanjut lagi menguleknya. Oke teman-teman, dan ini sudah halus ya bumbu halusnya. Kemudian saya sisihkan dulu. Sebelumnya sudah saya panaskan minyak ya. Kemudian tumis bumbu halusnya di minyak yang udah panas. Bumbu halus ini akan saya tumis hingga matang, hingga benar-benar wangi. Supaya nanti rasanya itu lebih enak ya teman-teman kalau ditumis sampai wangi, sampai benar-benar tanak ya. Karena bumbunya tadi pakai kemiri mentah, jadi tumisnya harus benar-benar sampai matang ya teman-teman, agar rasanya itu enak dan tidak bau langu tentunya ya. Oke, jika bumbunya sudah matang, sudah wangi, kemudian di sini saya masukkan wortel dan juga kolnya. Kemudian aduk-aduk ya. Untuk buncisnya belakangan aja teman-teman, karena buncisnya sangat mudah jadi sangat gampang matang ya. Kemudian aduk-aduk kolnya hingga sedikit layu. Untuk sayurannya ini boleh ditambahkan juga dengan sawi ya teman-teman. Oke, sekarang masukkan bihunnya. Kemudian aduk hingga semuanya ini tercampur merata. Ini dari 3 keping bihun ya teman-teman, tapi sudah lumayan cukup banyak. Oke, aduk-aduk terus. Kemudian di sini saya masukkan aja buncisnya. Oke, kemudian saya aduk-aduk. Jadi bihunnya tidak perlu digunting atau dipotong, karena pada saat digoreng seperti ini teman-teman, ketika mengaduknya bihunnya ini sudah terpotong otomatis ya, seperti ini. Oke, aduk-aduk hingga semuanya tercampur merata ya, hingga sayurannya matang. Kemudian di sini saya tambahkan setengah sendok makan garam. Lalu saya tambahkan juga teman-teman sedikit penyedap. Lalu saya tambahkan juga merica bubuk.
Oke, lalu di sini saya pakai juga kecap manis. Di sini saya pakai kecapnya kurang lebih 2 sendok makan, tidak usah terlalu banyak ya teman-teman agar tidak terlalu manis. Oke, jika semuanya sudah masuk, kemudian ini akan saya aduk-aduk ya agar tercampur merata. Ini saya aduknya cukup lama ya teman-teman agar semuanya itu menyatu. Garam, penyedap dan juga kecap manisnya ya menyatu dengan bihun dan sayurannya. Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih buat yang like, yang komen dan subscribe ya. Buat yang belum tolong dibantu subscribe ya teman-teman. Ini masih lanjut saya aduk-aduk ya karena belum tercampur merata. Jadi bihun kali ini teman-teman tanpa telur ya. Barusan saya tambahkan sedikit kecap manis lagi karena masih kurang. Tanpa telur, jadi hanya pakai sayuran aja teman-teman, tapi rasanya ini sudah enak ya. Oke, terus diaduk-aduk hingga semuanya tercampur merata. Jadi bihun goreng ini cocok juga buat menu vegetarian ya teman-teman. Kemudian sekarang saya masukkan bawang pre dan juga seledrinya. Kemudian saya aduk-aduk ya hingga semuanya tercampur merata. Hingga seledri dan bawang prenya ini sedikit layu. Buat pecinta bihun, jika bihun dimasak seperti apa aja itu udah enak ya teman-teman. Walaupun tanpa telur, tanpa udang, hanya begini aja udah enak ya. Oke, ini masih lanjut saya aduk-aduk teman-teman bihunnya. Karena belum benar-benar merata ya teman-teman. Oke, dan jangan lupa juga dicicipi apakah rasanya sudah pas. Dan ini tadi sudah saya cicipi teman-teman, sudah pas ya. Oke, dan ini sudah matang. Ini dia teman-teman bihun gorengnya. Kemudian saya tambahkan bawang goreng agar lebih wangi lagi ya teman-teman, lebih gurih dan tampilannya juga lebih menarik ya. Boleh juga ditambahkan dengan timun lalap ya teman-teman sebagai pelengkapnya dan juga kerupuk ya. Oke teman-teman, dan ini dia bihun gorengnya udah jadi, udah siap untuk dinikmati ya. Oke, buat teman-teman yang punya bihun di rumah silahkan coba di rumah teman-teman. Resep bihun tanpa telur, hanya pakai sayuran aja tapi rasanya enak ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Selamat mencoba di rumah teman-teman. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya.